Kalau mungkin Anda ketinggalan berita ini, alam semesta itu besar. Mengejutkan ya. Terlalu besar untuk ditinggali manusia saja, menurut sebagian orang. Kita hanya perlu tahu di mana harus mencari, dan para ilmuwan dari program tes NASA kemungkinan telah menemukan petunjuk selanjutnya. Transiting Exoplanet Survey Satellite. Rumit ya? Diluncurkan pada bulan April 2019 dengan tujuan menemukan planet-planet di orbit bintang-bintang terdekat. Itulah yang dimaksud Transiting Exoplanet dalam bahasa para astronom. Salah satu dari bintang-bintang ini adalah GJ357 yang relatif kecil. Nama yang tidak terlalu menarik ya. Dan terdekat adalah istilah yang relatif di luar angkasa, karena GJ357 nyatanya berjarak sekitar 31 tahun cahaya dari bumi. Jika hari ini kita pergi ke sana menggunakan teknologi modern, dibutuhkan lebih dari 666.000 tahun untuk sampai ke tujuan. Wah, lama ya. Secara realistis, jaraknya terlalu jauh untuk dikunjungi oleh manusia, tetapi tidak terlalu jauh untuk bisa mendapatkan gambarannya. Berkat tes, para astronom NASA menemukan sebuah planet yang mengorbit bintang jauh ini. Memang sekelompok orang yang kurang kreatif ya. Mereka menamai dunia baru ini GJ357b. Planet ini diyakini berukuran sekitar 22% lebih besar dari bumi dan berjarak 11 kali lebih dekat ke bintangnya daripada Merkurius ke matahari. Para ilmuwan belum tahu apakah planet ini memiliki atmosfer, tetapi mereka sepakat bahwa planet ini pasti sangat panas, tidak dapat mendukung kehidupan seperti yang kita pahami. Tetapi para astronom tetap sangat senang dengan penemuannya. Sebelumnya para ilmuwan pernah menemukan planet-planet di luar tata surya kita, tetapi GJ357b adalah salah satu yang paling dekat dengan bumi. Faktanya, planet ini adalah salah satu dari sebagian kecil planet yang atmosfernya dapat dipelajari oleh para ilmuwan setelah ditentukan ada tidaknya atmosfer. Namun betapapun besarnya penemuan ini, penemuan lain yang lebih besar muncul, tersembunyi di balik sinar planet bumi panas ini. Sebagaimana para astronom menyebutnya, ada dua planet lagi. Salah satunya GJ357d, mengorbit cukup jauh dari bintangnya untuk berpotensi mendukung kehidupan. Yang mungkin sedang menonton, kita perlu bicara serius tentang nama-nama planet ini. Ya, ada banyak nama yang perlu diingat, namun pasti ada cara yang lebih mudah untuk membedakannya, selain plat nomor galaksi. Maksudnya, semua planet tidak harus memiliki nama. Jika penjelajah-penjelajah abad ke-19 dapat memberikan nama untuk setiap batu di pantai Antartika, setidaknya kita bisa menamakan planet-planet yang penting. Alangkah baiknya pakai cara yang mudah untuk membedakan planet-planet itu. Oke, penonton, bagaimana pendapat Anda? Menurut Anda, planet-planet baru ini sebaiknya dinamakan apa? Beritahu di kolom komentar ya. Pasti namanya tidak lebih buruk dari nama yang sekarang. Ngomong-ngomong, jika Anda akan menamai dunia-dunia baru, ada baiknya mengetahui lebih banyak tentangnya. Jadi, kembali lagi ke GJ357d. Sekarang sebelumnya, planet ini mengorbit di zona layak huni sistem tata suryanya. Cukup hangat untuk mendukung kehidupan, tetapi tidak terlalu panas sehingga menjadikan gosong. Planet ini berjarak kira-kira 20% lebih dekat ke bintangnya dibandingkan bumi ke matahari. Tetapi GJ357 jauh lebih kecil daripada bola gas dan plasma favorit kita. Terlepas dari kedekatannya, GJ357d menerima jumlah energi yang kira-kira sama dengan Mars. Para ilmuwan NASA memperkirakan bahwa planet ini memiliki suhu rata-rata minus 64 Fahrenheit. Wah, dingin, setara dengan sisi dalam Antartika. Meskipun saya tidak ingin liburan ke sana, secara teknis manusia masih dapat bertahan di sana. Jika planet ini memiliki atmosfer yang cukup tebal, suhunya bisa jauh lebih tinggi, meningkatkan kemungkinan bahwa suatu hari kita dapat menemukan kehidupan di permukaannya yang dingin. Hal kedua yang paling penting tentang dunia tundra ini adalah ukurannya. Sementara GJ357b yang sangat panas itu tidak jauh lebih besar dari bumi, sepupunya yang dingin sangatlah besar. Lebih dari 6 kali massa planet kita, dan kemungkinan 2 kali lebih besar. Maka tak heran para astronom menyebutnya sebagai Super Earth atau bumi super. Ukuran sebesar itu juga memberikan GJ357d gravitasi yang jauh lebih tinggi daripada di bumi. Dan pastinya, hal ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan yang berkembang di sana, yang terbentuk dengan cara-cara yang hanya bisa kita bayangkan. Gravitasi tinggi ini juga dapat menimbulkan masalah unik yang akan dihadapi oleh semua kehidupan cerdas. Diperkirakan tidak akan ada pengunjung luar lain yang datang, karena alasan-alasan yang sama dengan mengapa manusia kemungkinan tidak akan pernah mengunjungi GJ357d. Sulit menjelaskan betapa jauhnya planet ini. Belum lagi, semua kehidupan yang berkembang di sana akan merasakan bumi sama tidak ramahnya seperti dunia mereka bagi kita. Apalagi jika mereka mendarat di Miami. Akan melangkah ke permukaan sekarang. Satu langkah kecil untuk GJ. Au, au, au. Bip, panas sekali.
Roger, ganti. Namun jika kehidupan cerdas berkembang di sana, kemungkinan besar suatu hari penghuninya juga akan melakukan perjalanan ke bintangnya. Saat itulah gravitasi akan menjadi penghalang. Manusia membutuhkan banyak waktu, upaya, dan uang untuk meluncurkan satelit pertamanya ke orbit. Dengan gravitasi beberapa kali lebih besar dari bumi, logistik perjalanan ke luar angkasa menjadi hampir mustahil. Volume bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan lepas landas mungkin terlalu berat untuk dibawa oleh pesawat luar angkasa mereka. Para ilmuwan memperkirakan untuk mencapai bulan dari sebuah planet yang 10 kali lebih besar dari bumi akan dibutuhkan hampir 500.000 ton bahan bakar untuk lepas landas. Bahkan estimasi terbesar tentang ukuran GJ357D tidak menempatkannya sebesar itu. Namun, pada 6 kali masa bumi, gravitasi planet tetap akan menghadirkan tantangan besar bagi program luar angkasa yang mungkin berbasis di sana. Seluruh eksplorasi luar angkasa yang mereka lakukan kemungkinan besar harus dilakukan dari jarak jauh, berpusat di sebuah observatorium di darat, bukan pesawat luar angkasa atau probe antariksa. Ini pastinya info mengecewakan untuk semua penggemar UFO di luar sana, bahwa para astronom belum pernah melihat planet-planet ini secara langsung. TESS hanya menemukan planet B yang besar dan panas karena siluetnya melintas di depan bintangnya. Mayoritas eksoplanet ditemukan dengan cara demikian. Cara yang kedua adalah dengan perhitungan matematika. Para astronom menggunakan rumus yang sangat kompleks untuk membuat model orbit planet. Ketika ada yang terlihat aneh pada cara benda langit bergerak, rumus ini dapat menjelaskan alasannya. Karena planet C dan D tidak pernah melintasi antara bumi dan GJ357 ketika TESS sedang memotret gambar bintang-bintang, kita hanya dapat mempelajarinya secara tidak langsung. Dengan menggabungkan berbagai gambar yang diperoleh dari observatorium terestrial di seluruh dunia, para astronom mengonfirmasi keberadaan planet D dapat mengamati perubahan cahaya GJ357. Ketika meredup, berarti ada sesuatu. Misalnya, planet sedang melintas di depannya. Planet di tengah, G57C, untuk membuat semuanya lebih membingungkan, bahkan tidak memberikan kita informasi seperti itu. Karena orbitnya yang miring, planet ini sama sekali tidak pernah melewati bumi dan matahari. Khas anak tengah bukan? Kita hanya mengetahui keberadaannya karena gravitasinya membelokkan cahaya yang dipancarkan oleh bintang. Ini menghasilkan perubahan-perubahan samar pada warna bintang yang digunakan para astronom untuk mengestimasi ukuran dan kedekatan planet yang menyebabkan efek ini. Sedikit yang kita ketahui tentangnya adalah planet ini memiliki berat hampir 3,5 kali massa bumi dan 1 tahun di sana berlangsung hanya 9 hari lebih sedikit. Planet ini juga 2 kali lebih dekat dengan GJ357 sebagai kandidat tempat tinggal dan diperkirakan suhunya kurang lebih 260 derajat Fahrenheit atau 127 derajat Celcius. Tidak cukup dapat melelehkan timah, tetapi masih cukup panas untuk memasak ham. Meskipun misi tes NASA layak mendapatkan banyak pujian karena telah menemukan planet-planet ini, mereka tidak melakukannya sendirian. Data dari observatorium di Hawaii, Chili, dan Spanyol semuanya berkontribusi dalam menemukan keberadaan GJ357b dan mengidentifikasi 2 planet lainnya. Ini menunjukkan bahwa penemuan-penemuan terbesar hanya mungkin terjadi ketika kita bekerja sama. Mungkin jika bekerja sama cukup lama, kita dapat menemukan penghuni kehidupan lain di luar sana untuk diajak bicara. Sampai saat itu, kita hanya perlu terus mencari. Dan mungkin kita juga bisa belajar berbicara dengan sesama di bumi ini secara lebih baik. Jadi, apakah Anda sudah mendapatkan nama untuk planet-planet ini? Bagaimana kalau Angga, Bagus, Citra, dan Dodi? Apapun namanya, jangan simpan sendiri ya. Beritahu di kolom komentar di bawah ini.